Korupsi sudah menjadi semacam penyakit sistemik, bukan hanya ada di kalangan pejabat, tapi juga sudah meresap ke lapisan masyarakat miskin. Tapi, kenapa bisa sampai seperti ini? Sementara itu pemirsa Yang Direktur perdana Utama kasus PT korupsi Timah asal Dugaan korupsi tata kelola minyak menteri BUMN Erick Thohir. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio, yang artinya pembusukan atau kerusakan. Menurut KPK, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari penyuapan, penggelapan dana, markup, anggaran, nepotisme, hingga mengambil sesuatu yang bukan hati. Contohnya ialah proyek fiktif, dana bansos yang dipotong, suap dalam perizinan, dan sebagainya. Saya melakukan observasi dan kajian dari berbagai sumber berita, laporan investigasi, serta contoh nyata yang sudah sering dibicarakan oleh masyarakat. Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi secara sembunyi-sembunyi, bahkan sudah terang-terangan. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, kasus mega korupsi PT Timah. Kedua, kasus Sabli yang menelan triliunan rupiah. Lalu yang terakhir, kasus Pertamina yang berdampak ke subsidi bahan bakar masyarakat. Semua ini merugikan negara secara finansial, tapi juga memukul kepercayaan masyarakat. Ternyata setelah saya telusuri lebih jauh, korupsi tidak hanya terjadi di elit pemerintahan atau pejabat tinggi saja. Namun, korupsi juga terjadi di masyarakat kita sendiri. Contoh kecilnya, ketika ada truk terguling membawa mie instan atau minyak goreng, masyarakat sekitar bukannya menolong, malah ramai-ramai menjarah. Lalu, ada contoh kedua, yaitu gas LPG 3 kg yang seharusnya untuk rakyat miskin, malah dipakai oleh pedagang gorengan atau bahkan keluarga ekonomi menengah untuk konsumsi pribadi. Bahkan, anak sekolah yang menyontek. Itu juga bentuk korupsi, karena mengambil sesuatu yang bukan hasil usaha sendiri. Budaya korupsi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satunya yaitu proyek pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan oleh Gubernur Jenderal Daendels. Pemerintah Belanda saat itu sebenarnya menyediakan dana untuk membayar para pekerja. Tapi dalam pelaksanaannya, uang itu tidak sampai ke tangan rakyat. Banyak bupati yang korup, menilap dana, dan membiarkan rakyat bekerja paksa tanpa bayaran. Bahkan, sampai ada yang mati kelaparan dan kelelahan. Jadi, korupsi di Indonesia bukan hanya masalah zaman sekarang, tetapi warisan dari masa lalu. Oh, enggak dong. Masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Kita tidak bisa terus menyalahkan pemerintah, sambil tetap mengambil hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.